Mekah, kota suci yang tak pernah lepas dari peristiwa bersejarah. Baru saja penduduknya menyaksikan pelaksanaan kurban oleh Abdul Muthalib, pernikahan Abdullah dan Aminah pun masih hangat dalam ingatan. Namun kini, angin membawa kabar buruk dari arah selatan. Abraha, seorang panglima perang yang kejam dan haus kekuasaan. Ia telah menaklukkan Yaman dan kini mengarahkan pandangannya ke jantung Mekah, Ka'bah. Tidak seperti raja-raja Arab lain yang menghormati Ka'bah, Abraha justru datang dengan niat menghancurkannya. Pasukannya besar, kekuatannya menakutkan, dan bersamanya ratusan ekor gajah perang yang lapar dan buas. Penduduk Mekah ketakutan. Akankah Ka'bah bertahan dari ancaman terbesar sepanjang sejarah? Kondisi masyarakat Mekah saat itu jelas tidak sebanding dengan kekuatan militer yang dimiliki Abraha. Selama bertahun-tahun, penduduk Mekah hidup dalam ketenangan. Mereka hampir melupakan seni berperang. Warga kota suci itu tidak pernah bersentuhan langsung dengan peperangan atau bentrokan antar suku. Bilapun ada perselisihan, itu hanya masalah kecil yang biasa diselesaikan tanpa kekerasan. Itulah mengapa, ketika ancaman dari Abraha tersebar, masyarakat Mekah mulai panik dan cemas. Sebenarnya, antara kerajaan Abraha di Yaman dan kota Mekah tidak pernah ada konflik besar. Hanya satu insiden kecil yang ternyata memicu murka besar. Syahdan, seorang raja asal Najasyi yang berkuasa saat itu, mengutus jenderalnya bernama Abraha untuk menaklukkan Yaman. Dan Abraha berhasil. Ia tak hanya merebut Yaman, tapi juga membangun gereja besar nan mewah di sana. Di awal pemerintahannya, Abraha dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin, dan kuat beragama. Namun, sejarah mencatat bahwa ambisi kadang bisa mengubah arah seseorang. Yang mulia Raja Abraha, izinkan hamba melaporkan kondisi negeri kita saat ini. Pemasukan kerajaan terus menurun karena setiap tahun semakin banyak penduduk Yaman yang pergi berziarah ke kota Mekah. Hamba khawatir jika hal ini terus terjadi, maka rakyat akan lebih setia pada Ka'bah dibanding tempat suci kita sendiri. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus bisa membangun tempat suci yang lebih baik dari Ka'bah, agar orang-orang berpaling dari Mekah ke Yaman. Dengan begitu, aku bisa menstabilkan ekonomi, bahkan bisa meraup keuntungan yang besar dari perjalanan religius orang-orang ke tempat suciku. Dengarkan aku baik-baik. Mulai hari ini, aku perintahkan kau untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bukan sembarang rumah ibadah, tapi sebuah gereja yang belum pernah ada sebelumnya. Megah, tinggi menjulang, dan tak tertandingi. Untuk mewujudkan ambisinya yang besar, Abraha memerintahkan pembangunan sebuah gereja megah di kota Syan'ah, Yaman. Bangunan itu dirancang luar biasa megah dan terus dikembangkan dari waktu ke waktu. Tujuan Abraha jelas, agar penduduk Yaman dan seluruh jazirah Arab berpaling dari Ka'bah dan mulai beribadah ke gereja buatannya. Dan ketika bangunan itu selesai, Abraha pun mengirim surat kebanggaan kepada rajanya di negeri Najasyi dengan kalimat singkat namun jelas menyiratkan ambisinya. Dengan penuh kebanggaan, Abraha menulis surat kepada rajanya di negeri Najasyi. Dalam suratnya ia berkata, "Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju tempat ibadah yang aku bangun." Namun, berita tentang gereja megah itu sampai ke telinga seorang lelaki Mekah yang sedang berada di Yaman, Malik bin Kinanah. Ia geram, ia marah, dan ia merasa Ka'bah telah dihina. Apa mereka pikir mereka bisa menghina Ka'bah semudah itu? Aku tidak akan tinggal diam. Aku akan buat mereka tahu siapa yang mereka rendahkan.
Ka'bah bukan bangunan biasa. Itu rumah Allah. Aku harus lakukan sesuatu. Diam-diam, ia masuk ke dalam gereja Abraha, lalu buang air besar di dalamnya. Inikah tempat yang Kotorannya, kalian banggakan? ia lumurkan ke dinding Berani-beraninya gereja. kalian hina Ka'bah, rumah Allah kami. Biar dunia tahu betapa hinanya kalian di hadapan Tuhan. Siapa yang berani melakukan ini pada rumah ibadahku? Pelakunya adalah seorang laki-laki dari penduduk Baitullah. Wahai baginda, kami tidak tahu dia bisa masuk ke dalam gereja. Orang Mekah ya. Bagus. Sekarang aku punya alasan yang sempurna untuk menghancurkan Ka'bah mereka. Tulis surat kepada Raja Najasyi. Katakan padanya, aku butuh gajah terbesar milik kerajaan. Kirimkan Mahmud sekarang juga. Ini adalah misi suci. Jangan sampai terlambat. Mahmud datang. Itu dia, gajah raksasa dari Najasyi. Wahai Panglima, saatnya telah tiba. Siapkan seluruh pasukan, gajah, kuda, dan prajurit pejalan kaki. Esok, saat matahari terbit, kita akan hancurkan Ka'bah. Kita akan membuat seluruh penduduk Mekah tahu siapa penguasa sejati di jazirah ini. Wahai para prajurit, hari ini kita akan berjalan menuju Mekah. Setelah matahari terbit, kita akan hancurkan Ka'bah dan tunjukkan kekuatan kerajaan kita. Namun di tengah arak-arakan pasukan, seorang panglima bernama Dzunafar, seorang bangsawan Yaman, mencoba menghalau serangan. Ia bersama sekelompok kecil pasukan nekat menyerbu dari pinggiran. Kami tak akan biarkan tirani ini lewat begitu saja. Demi kehormatan Yaman, kami lawan. Sayangnya, usahanya gagal. Ia tertangkap, pasukannya digulung habis. Namun sebelum semuanya runtuh, Dzunafar sempat berkata, "Wahai Raja, biarkanlah aku hidup, karena sesungguhnya hidupku lebih baik daripada membunuhku." Setelah Dzunafar memohon dengan tulus, Abraha pun tertawa mengejeknya. Namun akhirnya, ia mengabulkan permintaan itu. Pasukan Abraha kembali menghadapi perlawanan. Kali ini dari seorang tokoh kuat bernama Nufail bin Habib al-Khatsam, seorang penduduk dari wilayah Khorasan. Namun, sama seperti sebelumnya, perlawanan itu berhasil dipatahkan. Nufail pun ditangkap hidup-hidup. Wahai Raja, sesungguhnya aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju ke daerah Arab. Oleh karena itu, biarkanlah aku hidup. Setibanya di Taif, Abrahah disambut oleh Mas'ud ibnu Ais dan beberapa lelaki dari kabilah Sakif. Mereka datang bukan untuk menantang, melainkan untuk memastikan agar Abrahah tidak keliru menghancurkan tempat suci mereka. Karena Taif pun memiliki tempat suci yang cukup terkenal. Wahai Paduka Raja, kami adalah hamba-Mu. Di antara kita juga tidak pernah ada permusuhan.
Silakan Tuan melanjutkan perjalanan dan kami akan mengirimkan seorang penunjuk jalan. Sebagai bentuk kepatuhan, mereka pun mengirim seorang budak bernama Abu Rigal sebagai penunjuk jalan. Kini, Abraha memiliki 2 penunjuk jalan yang akan memandu pasukannya melintasi padang pasir yang panas dan luas. Namun, ketika mereka sampai di daerah Magmas, Abu Rigal meninggal dunia. Abraha pun hanya bisa mengandalkan ketajaman insting Nufail yang kini ditugaskan untuk menuntun mereka melintasi hamparan pasir dan bebatuan. Rute mereka kini semakin sulit, dan strategi militer pun mulai disusun ulang. Abraha memutuskan untuk mendirikan kemah sementara di Magmas demi mematangkan persiapan menjelang penyerangan ke Mekah. Dalam kondisi itu, ia mulai menyebar teror ke penduduk Tanah Haram. Ia mengirim pasukan berkuda yang dipimpin oleh Al-Aswad bin Mas'ud untuk melampas hewan ternak milik penduduk Mekah. Bahkan, 200 ekor unta milik Abdul Muthalib berhasil mereka rebut. Tanyakanlah siapa pembesar Mekah. Sampaikan pada mereka bahwasanya kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah. Wahai para pemuka Quraisy, aku datang membawa pesan dari Raja Abraha. Beliau tidak datang untuk berperang, tidak pula ingin membunuh. Tujuannya hanyalah satu, merobohkan Baitullah. Siapa di antara kalian pemimpin Mekah? Tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami. Kami pun tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim, kekasih Allah. Maka, yang berhak melarangnya hanyalah Allah. Namun, pertemuan itu tak cukup hanya dengan kata-kata. Maka Abdul Muthalib memutuskan untuk menemui Abraha secara langsung. Dengan tenang, namun penuh karisma, ia berjalan ke tempat pertemuan. Setiap langkahnya memancarkan kewibawaan yang membuat Abraha sendiri takjub. Coba tanyakan pada Abdul Muthalib apa maksud kedatangannya kemari. Maksud kedatanganku adalah meminta pada paduka raja agar sudi mengembalikan unta-untaku. Jawaban tegas dari Abdul Muthalib membuat Abraha terdiam, keningnya berkerut penuh Apa heran. ini? Kota kalian diambang kehancuran, tapi kau hanya memikirkan unta-unta milikmu? Di mana kehormatanmu sebagai pemimpin Quraisy? Sungguh rendah jiwa kalian. Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu. Tidak akan ada yang bisa menghentikanku. Baitullah itu hanyalah bangunan, dan aku akan merobohkannya dengan tanganku sendiri. Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib berusaha menenangkan rakyatnya yang diliputi ketakutan atas ancaman Abraha. Dengan penuh wibawa, ia berkata, Tetap tenang, wahai saudara-saudara. Kita telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Sekarang, waktunya kita menjaga keluarga kita dan berlindung di tempat tinggi. Percayalah, pertolongannya pasti datang. Sementara itu, Abraha pun bersiap melancarkan serangan. Begitu Abdul Muthalib meninggalkan kemah militer, Abraha langsung menyiapkan pasukannya. "Wahai pasukanku yang perkasa, hari ini sejarah akan mencatat nama kita. Tak ada yang bisa menghentikan langkah kita. Depan kita hanya kota kecil yang sombong atas rumah batu itu." Wahai penduduk Mekah, hari ini bukanlah hari untuk melawan dengan senjata, tapi hari untuk berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa. Bersama-sama, kita panjatkan doa. Semoga Allah melindungi rumah sucinya dan memberikan keselamatan bagi kita sem. Dengan kekuatan Mahmud, gajah agung kita, dengan keberanian kalian semua, kita akan hancurkan tempat itu hingga tak bersisa. Majulah demi kejayaan kita. Mari, wahai kaum Quraisy, tinggalkan kota ini. Kita berlindung di atas bukit, dan biarkan Allah menunjukkan kekuasaannya atas siapa yang zalim terhadap rumahnya. Wahai para prajurit, hari ini kita akan berjalan menuju Mekah. Setelah matahari terbit, kita akan hancurkan Ka'bah dan tunjukkan kekuatan kerajaan kita.
Saat pasukan Abraha semakin mendekati Mekah, Mahmud, gajah putih raksasa yang menjadi andalan pasukan, menunjukkan keanehan. Begitu diarahkan ke Mekah, ia langsung merunduk dan menolak untuk bangkit. Namun jika diarahkan ke arah lain, seperti menuju Syam, Mahmud justru segera berdiri dan berjalan dengan patuh. Perilaku aneh ini ternyata bukan kebetulan. Nufail, seorang pria tua yang pernah menjadi pengendali Mahmud selama perjalanan panjang, diam-diam masih memiliki pengaruh kuat. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana cara menghentikan maupun menggerakkan Mahmud. Mahmud, engkau pernah berjalan bersamaku jauh, tapi ini bukan jalanmu. Bukan untuk merusak rumah Tuhan yang suci. Dengarkah aku? Kembalilah ke Yaman. Ketika Mahmud enggan melangkah dan pasukan dilanda kebingungan, Abraha tetap keras kepala. Ia memaksa maju menyerang Ka'bah. Namun tiba-tiba, langit Mekah berubah drastis. Gelap pekat, bukan karena awan, tapi karena sekawanan burung hitam datang memenuhi langit. Abraha sendiri berhasil kabur kembali ke Yaman, namun tubuhnya diserang penyakit misterius. Ujung-ujung jarinya membusuk, lepas satu persatu, dan ia terus mengucurkan darah sampai akhirnya meninggal dengan kondisi tubuh terbelah, kematian yang tragis dan mengerikan. Hanya sedikit yang selamat. Salah satunya adalah Abu Yaksum, menteri Abraha yang bernasib lebih baik meski luka mendalam tetap membekas.